Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Munfaridin, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 205 Jakarta. Berikut saya akan paparkan koneksi antar materi modul 14 antara filosofi Kiai Haji Dewantoro, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Berikut saya akan paparkan tentang beberapa budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, bukan paksaan, pujian, atau hukuman dari luar. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia antara hukuman dan penghargaan. Terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dalam kasus siswa, seharusnya yang dilakukan untuk posisi kontrol guru adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama adalah tabel Y. Tabel Y berisi tentang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya adalah terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk saya bantu kita selesaikan ini bersama." Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku, tersenyum ramah. Kemudian selanjutnya adalah tabel T. Tabel T berisi tentang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya adalah tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat hadir. Selanjutnya adalah segitiga restitusi.
adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah untuk filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan menumbuhkan murid sesuai dengan kodratnya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru menerapkan peran dan nilai di sekolahnya. Budaya positif mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah guna terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif dengan visi guru penggerak akan terwujud jika visi sekolah diimplementasikan melalui program-program pengembangan yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul budaya positif? Jawabannya adalah saya sudah memahami budaya positif antara lain disiplin positif, teori motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Seluruh komponen tersebut saya olah dan implementasikan ke dalam kegiatan sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Sebelumnya, saya berpandangan bahwa penghargaan akan memotivasi murid lebih giat lagi belajar dan berprestasi. Ternyata, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kreativitas, dan menurunkan kualitas murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah cara mengatasi masalah murid. Selama ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan teman, sehingga murid cenderung takut saat melakukan kesalahan dan asal-asalan saat mengerjakan tugas karena menganggap teman. Seharusnya, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekolah maupun di dalam kelas? Saya menangani kasus murid yang mengambil alat tulis temannya, sehingga teman-temannya tidak dapat menulis pelajaran atau tugas pada hari itu. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam pemecahan masalah berdasarkan keyakinan kelas dan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa ada kekecewaan dari kedua belah pihak. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya senang karena dapat menerapkan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai paham tentang penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi. Dan yang perlu diperbaiki adalah guru yang harus merubah mindset posisi kontrol penghukum menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum dan pengamat. Perasaan saya saat itu merasa kasihan karena murid menjadi malu dan terkucil
karena melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya senang dan terasa tidak menghukum tapi mencari jalan keluar bersama. Perbedaannya adalah murid menjadi terkucil dan murid mengakui kesalahan dan kembali ke komunitasnya dengan senang karena merasa tidak dihukum. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekkan tapi tidak sempurna karena masih ada unsur penghukum. Saya hanya berdiskusi dengan murid yang bermasalah kemudian mencarikan solusi bersama-sama dan menjalankan jalan keluar tersebut sebagai konsekuensi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Budaya positif yang perlu dikembangkan adalah penerapan budaya positif di rumah sebagai salah satu program sekolah dalam rangka kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, yaitu mewujudkan siswa berkarakter. Demikian paparan koneksi antar materi 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.